Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Donsu. Saya merupakan dosen Program Studi Diploma 3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado. Saya merupakan dosen dengan bidang ilmu keahlian pada ilmu kebidanan. Mata kuliah yang saya ampu adalah praktek asuhan kebidanan esensial kehamilan, asuhan kebidanan kehamilan, praktek klinik kebidanan 3, pantom kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dan dokumentasi kebidanan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Asuhan Kebidanan Esensial Kehamilan. Mata kuliah ini diberikan sebagai mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS praktik yang disajikan untuk mahasiswa semester 2 program studi D3 Kebidanan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah CPMK 1 mampu melakukan praktik perencanaan kehamilan. CPMK 2 mampu melakukan deteksi dini komplikasi gangguan masalah sebelum hamil. CPMK 3 mampu melakukan persiapan kehamilan artifisial. CPMK 4 mampu melakukan praktik perubahan adaptasi dan anatomi dan fisiologi pada ibu hamil. CPMK 5 mampu membuat diagnosis kehamilan. CPMK 6 mampu melakukan pemantauan kehamilan. CPMK 7 mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa hamil. CPMK 8 mampu melakukan deteksi dini komplikasi dan penyulit pada masa kehamilan. CPMK 9 mampu melakukan tata laksana awal kegawat daruratan masa hamil dan rujukan. CPMK 10 mampu melakukan praktik perubahan fisik dan psikososial pada masa pasca keguguran. CPMK 11 mampu melakukan deteksi komplikasi dan penyulit pasca keguguran. CPMK 12 mampu melakukan asuhan pasca keguguran. CPMK 13 mampu melakukan tata laksana awal kegawat daruratan, stabilisasi, dan rujukan pada pasca keguguran. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Esensial Kehamilan ini adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk melakukan praktik asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence-based dalam praktik antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini komplikasi, serta pendokumentasiannya. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, asuhan kebidanan esensial pada perencanaan kehamilan. Yang kedua, asuhan kebidanan esensial pada deteksi dini komplikasi gangguan masalah sebelum hamil. Ketiga, asuhan kebidanan esensial pada persiapan kehamilan artifisial. Yang keempat, praktik perubahan anatomi fisiologi pada ibu hamil dan adaptasi pada ibu hamil. Yang kelima, diagnosis kehamilan. Yang keenam, pemantauan kehamilan. Yang ketujuh, asuhan kebidanan esensial pada masa hamil. Yang kedelapan, deteksi dini komplikasi dan penyulit pada masa kehamilan. Yang kesembilan, tata laksana awal kegawat daruratan masa hamil dan rujukan. Yang kesepuluh, perubahan fisik dan psikososial pada masa pasca keguguran. Yang ke-11, deteksi komplikasi dan penyulit pasca keguguran. Yang ke-12, asuhan pasca keguguran. Ke-13, tata laksana awal kegawat daruratan, stabilisasi, dan rujukan pada pasca keguguran. Ke-14, laporan dokumentasi asuhan kebidanan pada masa pasca keguguran.
Adapun teknik yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah ini adalah teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Teknik delivery dilakukan saat memberikan materi, baik secara luring di kelas atau di laboratorium dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Teknik interaction dilakukan dengan cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pendapat, pertanyaan, atau meminta mahasiswa untuk menjawab pertanyaan dan berdiskusi, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan simulasi. Untuk proses asesmen yang dilakukan sesuai dengan panduan akademik, yaitu untuk praktikum 3 SKS, penilaiannya terdiri dari penilaian tugas, kuis, hasil ujian tengah semester, dan hasil ujian akhir semester. Untuk penilaian baik UTS maupun UAS terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan distribusi praktikum 3 SKS, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30% yang terdistribusi pada penilaian sikap 15%, pengetahuan 25%, keterampilan 60%. Dan untuk penilaian UAS 50%, dengan sikap 15%, pengetahuan 25%, dan keterampilan 60%. Baiklah, saat ini saya akan menampilkan proses pembelajaran praktikum mata kuliah asuhan kebidanan esensial kehamilan pertemuan yang ke-6 yang dilaksanakan secara luring di Laboratorium AFA Jurusan Kebidanan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Damai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Baik, saat ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan kita. Saat ini kita ada di pertemuan yang ke-6 untuk mata kuliah asuhan kebidanan esensial kehamilan. Nah, sebelum kita lanjut, dipersilakan untuk salah satu boleh memimpin doa. Baik, sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik semuanya, sudah mempelajari jurnal yang sudah dibagikan di pertemuan sebelumnya? Sudah, Ibu. Baik, jadi jurnal itu juga bisa diakses langsung pada siap ya. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan topik tentang pemantauan kehamilan. Sebelumnya kita sudah melakukan praktikum juga untuk pemeriksaan secara head to toe ya. Ini masih kelanjutannya, masih dengan topik pemantauan kehamilan. Ya, kita mengulang sedikit untuk pembahasan beberapa waktu yang lalu. Siapa yang dapat menjelaskan? Jadi pemantauan kehamilan bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan anak, mendeteksi komplikasi dini, dan mempersiapkan persalinan secara aman dan sehat. Terima kasih. Ya, baik sekali. Ya, jadi untuk pemantauan kehamilan itu tujuannya kita berfokus pada untuk memperhatikan dan menilai kesejahteraan dari ibu dan janin, untuk memastikan bahwa kondisi kehamilan ibu itu berjalan dengan baik. Ya, selanjutnya topik kita kali ini adalah melakukan pemeriksaan dengan palpasi. Palpasi, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan palpasi? Siapa yang bisa masih ingat? Pemeriksaan palpasi itu adalah pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan dengan melakukan perabaan.
Nah, tujuan pemeriksaan dengan palpasi ini siapa yang bisa menjelaskan? Untuk menentukan posisi janin Ibu. Iya. Untuk apa lagi? menentukan tinggi fundus uteri Ibu. Iya, ada lagi yang tahu? Untuk menentukan umur kehamilan. Usia kehamilan. Ya, baik. Itu adalah beberapa hal yang nanti kita akan temukan saat kita melakukan pemeriksaan palpasi Leopold. Ya, baik. Jadi pemantauan kehamilan itu penting selalu kita lakukan pada ibu hamil saat dia datang melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, untuk saat ini ibu akan menjelaskan lagi tentang tujuan dari pemeriksaan atau palpasi Leopold. Jadi untuk palpasi Leopold 1, tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang terdapat pada fundus, bagian apa yang terdapat dalam fundus, untuk menentukan tinggi fundus uteri dengan pengukuran, dan untuk menentukan juga tuanya kehamilan atau usia kehamilan. Nah, data ini juga pengukuran tinggi fundus uteri itu juga bisa juga kita pakai untuk menafsirkan taksiran berat janin. Nah, untuk Leopold yang kedua, yaitu tujuannya untuk menentukan di mana letak punggung janin dan letak bagian-bagian kecil, ya, atau ekstremitas. Dan Leopold yang ketiga, Leopold 3 itu tujuannya untuk menentukan apa yang menjadi bagian terendah janin dan apakah bagian terendah itu sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Leopold 4 tujuannya apa? Untuk menentukan seberapa jauh bagian terendah janin masuk pintu atas panggul. Jadi kita jangan dulu menyebutkan dia kepala atau bokong, kita menyebutkan dia bagian terendah janin. Nah, pada saat ini kita akan melakukan praktik pemeriksaan palpasi Leopold. Nah, ibu akan mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan pemeriksaan Leopold tersebut, dan nanti tolong diperhatikan semuanya karena setelah ibu melakukan demonstrasi, ibu akan memberikan kesempatan salah satu dari kalian untuk melakukan simulasinya, ya, untuk melakukan kembali apa yang sudah ibu praktekkan. Siap semua? Jadi boleh nanti saat ibu melakukan demonstrasi, boleh berdiri mengelilingi tempat tidur ini untuk bisa menyaksikan dengan lebih seksama lagi cara pemeriksaan palpasi Leopold. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan praktikum kali ini adalah kita harus mempersiapkan ruangan yang nyaman untuk pemeriksaan, ya. Tersedia juga tempat untuk mencuci tangan, ada pantom ibu hamil, ya. Ada kain penutup dan ada metelin untuk nanti kita melakukan pengukuran, dan juga ada sampiran untuk menjaga privasi dari klien kalau nanti kita melakukan pemeriksaan pada klien. Ya, demikian untuk persiapannya. Ya, jadi untuk memulai pemeriksa harus mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi kita akan sama-sama peragakan bersama cara mencuci tangan dengan berapa langkah? 7. Ya, kita mulai. Pemeriksa berdiri di sebelah kanan dari klien. Ya, akan kita lakukan pemeriksaan. Nah, langkahnya selanjutnya mengatur posisi ibu. Ibu, kakinya silakan ditekuk. Permisi untuk membuka pakaian bagian atas ibu. Dan jangan lupa untuk menutup dengan kain penutup atau selimut. Nah, sampiran juga diperhatikan. Setelah itu, sebelum kita menyentuh perut ibu, kita menghangatkan kedua tangan. Apa tujuan menghangatkan kedua tangan? Agar ibu
merasa nyaman dan otot perut ibu lebih rileks. Iya, betul sekali ya, lebih rileks. Apalagi tujuan hal sederhana ini kita menghangatkan tangan, apalagi selain otot ibu lebih rileks, supaya nanti kondisi tangan kita ini dalam keadaan hangat karena tadi baru selesai mencuci tangan. Ketika kita bersentuhan dengan perut ibu, tidak akan menyebabkan perut ibu itu kejang atau mengalami kontraksi. Ya, jadi tujuan jangan lupa kita selalu menghangatkan kedua tangan. Ya, jadi untuk Leopold 1, kedua tangan diletakkan di perut ibu dan kita menengahkan uterus. Ya, jadi uterus dibawa ke tengah. Ya, tujuannya untuk kita boleh mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Ya. Setelah kita menengahkan uterus, kita meraba fundus, di fundus, ya. Jika teraba bulat, lunak, dan tidak melenting, berarti kita duga posisi yang ada di sini adalah bokong. Jadi ketika teraba bulat, keras, dan melenting, berarti kita duga itu kepala. Ya, posisi normal ketika kita meraba apa yang harus teraba di fundus? Bokong. Ya, baik. Setelah kita temukan fundus, kita lakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Ya, pengukurannya dari tulang simfisis pubis, ya, ke fundus. Jadi kita dapatkan tinggi fundus uteri dalam ukuran sentimeter. Ya, demikian untuk Leopold 1. Selanjutnya kita lakukan palpasi Leopold 2. Kedua tangan diletakkan di samping kiri dan kanan perut ibu, sambil tangan yang satunya melakukan perabaan. Ya, jika teraba keras dan memanjang, itu bisa kita identifikasikan sebagai punggung janin. Nah, di seberangnya kita lakukan perabaan juga di perut ibu. Jika teraba ada tonjolan-tonjolan kecil, ya, itu kita identifikasikan dia sebagai bagian-bagian kecil atau ekstremitas dari janin. Nah, jika teraba punggung di samping kiri ibu, itu bisa kita simpulkan bahwa letak punggung janinnya punggung kiri. Ya, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi Leopold 3. Tangan kiri berada di atas fundus, tangan kanan di simfisis. Dan kita lakukan perabaan. Ya, jika teraba bulat, keras, dan melenting, berarti diperkirakan bagian terendah janin adalah kepala. Dan untuk menentukan apakah dia sudah masuk pintu atas panggul atau belum, kita goyangkan sedikit, ya. Jika masih goyang, berarti bagian terendah belum masuk pintu atas panggul. Jika sudah agak sulit digoyangkan, berarti sebagian atau beberapa bagian dari kepala janin atau bagian terendah sudah masuk pintu atas panggul. Dan selanjutnya kita lakukan palpasi Leopold 4. Posisi pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu. Kaki ibu diluruskan, ya, dan kita lakukan perabaan dengan kedua tangan di atas bagian simfisis, ya, untuk menentukan seberapa jauh bagian terendah janin masuk pintu atas panggul atau belum. Itu biasa kita temukan jika konvergen, berarti bagian terendah belum masuk. Jika divergen, berarti bagian terendah masuk. Nah, ini kita bisa pastikan lebih lanjut dengan teknik perlimaan. Ya, jadi demikian untuk demonstrasi dari pemeriksaan
palpasi Leopold. Nah, setelah itu kita kembali memakaikan pakaian ibu ya dan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu. Ya, baik. Jadi selanjutnya seperti yang sudah ibu sampaikan tadi, setelah ibu melakukan demonstrasi nanti akan dipersilakan salah satu untuk melakukan kembali atau mensimulasikan kembali apa yang sudah diajarkan tadi. Nah, sebelum lanjut, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan sebelum lanjut? Ya, silakan. Ibu izin bertanya, apa perbedaan antara pemeriksaan palpasi Leopold dan USG? Ya, baik ya, pertanyaan yang bagus. Apa bedanya pemeriksaan palpasi Leopold dengan USG? Itu sama-sama nanti menghasilkan, bisa menilai kondisi dari janin itu. Siapa yang bisa? Izin menjawab Ibu, pemeriksaan palpasi Leopold yaitu pemeriksaan yang meraba langsung di perut Ibu. Ya, itu untuk pemeriksaan Leopold. Kalau USG? Izin menjawab Ibu, kalau USG untuk menentukan gelombang suara dan menciptakan hasil gambar yang ada di dalam rahim. Iya, jadi itu bedanya. Kalau palpasi kita lakukan secara manual, ya. Kalau USG itu menggunakan alat khusus, ya, dengan menggunakan gelombang suara yang nanti dia akan menghasilkan gambar atau bentuk dari janin yang ada di dalam rahim ibu. Itu kan biasanya jelas ya, lebih jelas ya kalau itu dikatakan lebih pasti kondisi dari janin ketika dilakukan USG ya dibandingkan dengan Leopold, karena dia perabaan, meskipun memang Leopold juga itu hasilnya itu juga akurat ya, sering dilakukan. Karena dengan melakukan perabaan terapa bagian-bagian janin itu merupakan salah satu juga tanda pasti, selain juga pemeriksaan dengan ultrasonografi. Ya, baik, ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Jelas, Ibu. Nanti kita lanjutkan nanti. Salah satu disilakan. Ya, baik. Jadi kita sudah praktekkan bersama tadi ya. Sudah menyaksikan demonstrasi dan sudah ada salah satu juga teman kalian yang sudah mencoba melakukan pemeriksaan palpasi Leopold. Nantinya untuk waktu yang tersisa nanti semua bisa mencoba untuk melakukan sendiri apa yang sudah diajarkan tadi ya. Jadi kesimpulan hari ini yang Ibu bisa simpulkan bahwa pemantauan kehamilan itu penting dilakukan bagi ibu hamil dan dimulai dari pemeriksaan fisik dari kepala sampai dengan kaki atau head to toe, pemeriksaan palpasi Leopold ya, Leopold 1, 2, 3 dan 4, dan juga pemeriksaan penunjang laboratorium lainnya yang nanti akan di pertemuan selanjutnya akan kita lakukan praktikumnya ya. Dengan demikian pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti untuk kuis dan penugasan silakan dicek di Siakat dan juga di WA Group, dan di pertemuan berikut itu akan dibahas lagi bersama ya. Jadi jangan lupa nanti untuk mempersiapkan belajar untuk topik pembahasan di pertemuan berikut. Dengan demikian Ibu akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Selamat siang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.